Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Sultan Alpariski dengan NPM 231506154. Di sini saya akan melakukan sebuah penjelasan terkait OSPF, di mana di sini saya telah membuat sebuah topologinya, di mana terdapat tiga router, tiga switch, dan juga setiap switch memiliki dua PC. Lalu di sini saya sudah membuat address table-nya juga, di mana di sini telah saya buat untuk masing-masing si address. Lalu di sini kita langsung saja melakukan pembuatan terhadap topologinya. Oke, langsung saja di sini kita masukkan menggunakan router dari 4321, yaitu 3 router. Lalu di sini kita buat router pertama menjadi FT, router kedua FH, dan juga router ketiga FEB. Lalu di sini kita masukkan juga 3 switch, yaitu menggunakan 365024PS. Lalu kita masukkan, ini kita buat menjadi switch FT, switch FH, dan juga switch FEB. Lalu kemudian masing-masing fakultas memiliki dua komputer atau dua PC, di mana PC 1 untuk FT, lalu dual PC lagi untuk FA. Sini kita ganti FT menjadi PC 1. Oke, kita ubah dulu terlebih dahulu. PC 1, PC 2, kemudian FH PC 3, PC 4, kemudian PC 5, dan juga PC 6. Oke, kemudian jika sudah memasukkan perangkat-perangkat, kita di sini akan melakukan penyambungan terhadap setiap perangkat yang telah kita masukkan. Oke, pertama kita melakukan penyambungan untuk setiap router yang telah kita masukkan, dimana kita menggunakan kabel serial DCE, dimana serial DCE dari FT ini kita cek terlebih dahulu. FT yang serial 010 itu menyambung ke FH serial 010. Oke, sebelum itu di sini kita perlu untuk menambahkan perangkat tambahan pada setiap routernya, dimana kita matikan dulu routernya dan kita tambahkan namanya modul NIM2T. Kita tambahkan, lalu kita hidupkan kembali, kita lakukan pada yang lain, NIN. Oke, kita matikan dulu, kita tambahkan, kita hidupkan lagi, dan juga yang terakhir FH kita matikan, kita tambahkan untuk NIM2T, dimana untuk menambahkan port serial. Oke, lalu kalau selesai kita tambahkan DCE, dimana kita lihat lagi yang serial 010 itu menyambung ke FH serial 010 menyambung ke FH pada serial 010 juga. Oke, dikarenakan di sini dapat kita lihat FH itu 011-nya menyambung ke FEB. Lalu dari FT yang serial 011-nya menyambung ke FEB untuk bagian 011-nya juga. Lalu di sini yang terakhir dari FH 011 ke 010. Oke. Dapat kita lihat bahwa untuk penyambungan routernya sudah selesai. Kemudian kita sambungkan dari router ke switch, dimana menggunakan copper straight, dimana di sini gigabit 00 kita sambungkan ke gigabit Ethernet 1024, yaitu yang lainnya juga kita sambungkan 00, dan juga yang terakhir FEB. Oke, di sini terakhir kita tinggal menyambungkan kabel dari switch menuju ke PC menggunakan copper straight juga dari PC, Ethernet ini juga.
Oke, sudah selesai FH. Sekarang PC salah, ke PC 3 dulu. PC 3 agar selaras 2. Oke, yang terakhir untuk FEB. Dari switch C5, lalu untuk ini ke PC 6. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa untuk topologinya sudah dibuat sedemikian rupa. Oke, lalu di sini kita melanjutkan untuk menambahkan IP pada setiap perangkat yang telah kita masukkan, dimana sesuai dengan address table yang telah saya buat. Sini kita masukkan dulu di bagian router atau bagian router dari FT, dimana di bagian router FT kita masuk ke bagian config agar lebih mudah. Lalu gigabit ethernetnya kita masukkan, kita copy saja. Oke, ini untuk subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Oke, kalau sudah, kita port statusnya kita on kan. Kemudian ke bagian serial 010 kita masukkan kita on kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan 10.111 dan di sini kita menggunakan /30 karena kita hanya menggunakan 3 host saja, atau 255 255 253. Oke, nampaknya salah. Kita ulangi, 255 255 255 252. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke 011 yaitu sama tapi dia 10.115 dengan subnet masknya 252 juga. Oke, di sini jangan lupa kita port statusnya kita on kan untuk keduanya. Nah, yang ini sudah. Lalu kita masuk ke switch FH. Switch FH juga sama, bagian config gigabit 00 terlebih dahulu. Kita masukkan dengan subnet masknya 255 255 255 0 atau /24. Oke, lalu ke serial 010 dimana dia menggunakan IP address 10.112. Oke, kita on kan jangan lupa. Untuk gigabit ini kita on kan juga. Lalu yang terakhir ini di serial 011 kita copy juga menggunakan. Oh, ini belum kita ubah subnet masknya 255 255 252. Ini juga. Oke, sudah. Lalu yang terakhir di FEB. Masuk ke config gigabit ethernet, kita on kan. Lalu IP address-nya 172.16.31. Ini 255 0. Serial ini kita masukkan juga. Kita copy saja. Kita on kan jangan lupa. Sudah kita on kan. Lalu sini 255 255 255 252. Lalu untuk serial 01 nya juga kita masukkan 10.1116. Oke, lalu di sini kita on kan. Oke, udah selesai. Di sini untuk router di sini sudah kita masukkan IP address. Lalu di sini kita masukkan IP address untuk setiap PC. Oke, kita masukkan untuk setiap PC ke desktop IV configuration. Lalu kita masukkan IP address-nya, di mana IP address-nya untuk PC 1 172 subnet masknya 255.255 atau /24. Kemudian default gateway-nya kita pakai 126.1. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke PC 2. Sama di sini kita ganti 20 subnet masknya 255.255, lalu default gateway-nya 1. Oke. Kemudian ke PC 3 di bagian FH masuk desktop IP configuration, lalu kita ganti menjadi 2. Ini 255, ini 1, ini 2. Oke, sudah selesai. Masuk ke PC 4.
isi 4, ini 2, ini 2, lalu subnet masknya /24, kemudian default gateway-nya 172.16.21. Lalu yang terakhir kita masuk ke PC bagian FEB, kita masukkan juga IP address-nya ini 3, lalu 255, kemudian ini 31, lalu yang terakhir division 6. Oke, division 6 ini 23/24, kemudian default gateway-nya 121, ini 3, 172.16.31. Oke, sudah selesai untuk setiap IP address yang telah kita masukkan. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi OSPF-nya pada setiap router yang telah saya buat. Oke, di sini kita masuk ke router FT terlebih dahulu. Kita masuk ke router FT, kemudian sebentar. Oke, sudah selesai semua. Coba kita cek. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian router FT, masuk ke CLI-nya, kita masuk ke bagian enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, di konfigurasi terminal kita masukkan perintah router SPF 10. Nah, dan di sini kita masukkan router ID-nya yaitu 111, dan kita di router ID 11 ini kita masukkan network 172, IP kita 172.16.1.0, dan max-nya di 0.0.255. Oke, di area 0. Lalu kita masukkan juga network untuk serialnya di 10.1.1.0.0.0.0.3. 1, 2, 3, 10.1.1.0.0.3 area 0. Oke, lalu kita yang terakhir network 10.1.1.4.233 area 0. Lalu kita hidupkan passive interface-nya, passive interface gigabit 0, 0, 0. Oke, lalu kemudian selesai. Lalu kita ulangi untuk di FH. Masuk ke FH, enable, konfigurasi terminal, router OSPF 10, lalu router ID-nya kita beri 222. Lalu di router 22 ini kita masukkan network 172.116.2.0 dan 0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian kita masukkan juga network 10.1.1.0.0.0.0.0.0.3 area 0. Lalu network 10.1.1.9 0.0.0.0.3 area 0. Oke, lalu yang terakhir kita hidupkan passive interface gigabit 0.0.0.0. Oke, lalu kemudian selesai. Dan yang terakhir kita ke bagian FEB, dimana di FEB sama masuk ke enable, konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke router OSPF nya 10, OSPF 10, router ID nya kita beri 333. Kemudian di interface kita masuk ke interface gigabit 0.0.0, dimana IP OSPF untuk gigabit 0.0.0 ini kita beri 10 area 0. Lalu kita masuk ke interface serial,
bagian 0 1 0, lalu kita berikan juga SPF area 10 area 0. Lalu yang terakhir di interface serial 010 0 1 0 1 1 1, lalu kita masukkan OSPF nya juga 10 area 0. Kemudian jikalau sudah, kita router OSPF 10, kita masuk ke router OSPF 10 dan kita hidupkan passive interface untuk gigabit 000, lalu selesai. Oke, dimana di sini konfigurasi untuk OSPF-nya sudah selesai. Kemudian di sini kita ini masih merah, coba apa yang salah, apakah ada yang belum hidup. Power, apa kita butuh untuk powernya? Sepertinya iya, coba. Oh benar, mana di ini kita perlu menambahkan modul power. Oke, si power sudah selesai, kita tunggu. Oke, kita percepat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah hijau semua. Lalu di sini kita coba melakukan ping untuk PC-nya ke PC 6. Coba command prompt ping 310 dari PC 1 ke PC 6. Apakah bisa? Oke, di sini sudah bisa melakukan ping dari FT PC 1 ke FEB PC 5. Oke, lalu di sini kita coba untuk melakukan ping ke FH, coba. Sini 2. Oke, kita tunggu apakah dia bisa. Oke, dia juga sudah bisa melakukan ping. Oke, kemudian kita coba melakukan ping di FH, di mana di sini ping oke, dari FH PC 4 ke FT PC 1 juga berhasil. Kita coba lakukan ping ke FEB dan juga di sini dapat kita lihat dia bisa juga dilakukan ping. Oke, yang terakhir kita coba lakukan ping dari FEB. Oke, dari FEB ping di sini juga bisa melakukan ping dari FEB PC 5 ke FT PC 1. Oke, di sini kita coba lakukan yang terakhir ke FH, apakah bisa, dan juga ternyata bisa dilakukan juga, berhasil. Oke, berarti di sini untuk konfigurasi SPF juga telah berhasil kita lakukan. Dimana OSPF sendiri itu diperuntukkan untuk melakukan sebuah open sorter path first, dimana OSPF adalah sebuah metode di mana kita itu melakukan protokol routing dinamis yang digunakan pada jaringan komputer untuk menentukan sebuah jalur terbaik atau shortest path, di mana dalam pengiriman paket data antar routernya. Nah, jadi OSPF ini adalah sebuah protokol routing yang menggunakan algoritma SPF atau shortest path first. Jadi dia bakal mencari jalur terbaik atau jalur tercepat, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana cara melakukan konfigurasi SPF, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.